أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده ووعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Aidul Fitri yang insyaallah Allah selalu tanamkan kebahagiaan di dalam hati kita. Di pagi hari yang mulia ini, dengan penuh kemenangan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena atas nikmatnya yang luar biasa, kita dapat merasakan kehidupan dunia yang masih tersisa dan menyelesaikan ibadah puasa. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai dan sejahtera. Salawat berikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi yang berdakwah siang dan malam. Walau dicaci, dihina, tak pernah dendam demi tegaknya syariat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lembaran baru kehidupan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kita yang datang ke musholah Ar-Rahman yang kita cintai ini untuk senantiasa selalu menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang memiliki makna mengerjakan segala apa yang dilarang, mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan tidak mendekati apa yang Allah larang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena takwalah kita mendapatkan solusi dari setiap masalah kehidupan. Karena takwalah yang memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena takwalah yang memberikan kita ilmu dalam pembelajaran. Karena takwalah yang membawa hidup kita senang, damai dan sejahtera. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah kulli syai'in qadra. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir yang tiada henti terucap dari lisan kita yang penuh dosa ini di hari kemenangan ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir juga sebagai pengingat bagi kita semua agar jangan terlena
akan sebuah kemenangan yang dirayakan hingga sampai melupakan Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah bahwa tidak akan adanya kemenangan tanpa adanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Aid yang berbahagia, tepat 1 bulan penuh kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Apa yang membuat kita sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bertemu di 1 Syawal? Apa ini? Apa makna dari semua ini? Apa maknanya? Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Tidak banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih menakdirkan kita yang fakir, yang banyak dosa ini untuk tetap hidup di dunia ini. Pesannya satu, yaitu terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Di bulan Ramadan ini pembelajaran untuk kita semua, yang mana kurang lebih 29 hari kita beribadah, kita mendirikan salat malam, kita berpuasa di siang harinya, baik berpuasa menahan lapar dan haus, maupun berpuasa dalam tingkah laku, kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, yang kita senantiasa kita jaga untuk tidak mengumpat, menggunjing saudara kita. Mari setelah 1 Syawal ini tetap kita jaga keimanan kita, lisan kita, untuk tidak menyakiti saudara kita. Karena tidak banyak kita bermusuhan karena lisan kita. Kita bermusuhan karena tingkah laku kita. Kita bermusuhan karena sifat kikir dalam diri kita. Tapi setidaknya di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Sang Ilahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian juga kehidupan ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat keleluasan adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian semuanya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun ujian di dunia pekerjaan sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun rahasia. Sangat berbeda dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Soal sudah diberikan, jawaban sudah diberikan, tapi mengapa diri kita belum mempersiapkan hal itu semua? Ikhwatal iman rahimakumullah, maka sungguh rugi diri kita semua jika tidak lulus untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi kita semua yang sudah diberikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekal iman dan takwa untuk selalu senantiasa menjalankan perintahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anak yatim di pagi Idul Fitri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kisah ini terjadi di Madinah di pagi hari raya Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat mencintai anak-anak yatim piatu. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Di tengah-tengah perjalanannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati segerombolan anak kecil yang riang bermain merayakan hari kemenangan ini. Akan tetapi pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada anak gadis kecil itu yang berpakaian lusuh, kotor, compang-camping, yang duduk sendirian di pinggir jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati anak gadis itu dan mengusap kepalanya sembari bertanya kepada anak kecil itu dengan tatapan senyum yang lembut, "Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku, mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau bersedih di saat teman-temanmu bergembira? Di mana rumahmu? Dan siapa ibu dan bapakmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang lembut itu pun turut pilu melihat keadaan anak kecil itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sang anak itu pun terkejut dan merasa heran sembari menjawab pertanyaan tanpa menoleh ke arah yang bertanya. Anak itu menjawab, "Biarkan aku sendirian. Biarkan aku sendirian. Biarkan aku sendirian." Dan ia berkata perlahan, "Tuan, ayahku telah tiada. Ayahku telah gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku telah gugur, Tuan, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dari ayahku meninggal, ibuku juga menyusul ayahku karena ia jatuh sakit. Tuan, aku hidup sebatang kara. Paman dan bibiku tidak mengurusku dan membiarkan aku hidup seperti ini. Pada hari raya yang suci ini, semua anak di sana mengenakan pakaian yang serba bagus, yang serba baru, yang serba rapi, serba wangi, yang diberikan orang tuanya. Aku melihat teman-temanku bergembira bersama keluarga mereka, sedangkan aku tidak seperti mereka, Tuan. Mereka yang beruntung, wahai Tuanku. Mereka yang beruntung karena masih ada kedua orang tuanya. Mereka masih diurus kedua orang tuanya. Mereka memakai pakaian bagus dan baru, ya Tuan. Sedangkan aku tidak seperti mereka, ya Tuan. Itu sebabnya aku menangis. Andai ayahku masih bersamaku, tentu dia tidak akan memberikan seperti ini. Tentu dia tidak akan membiarkan aku seperti ini, ya Tuhan. Akhir-akhir tahun lalu, ia membelikan aku pakaian yang serba baru, lengkap dengan sepatunya, ya Tuhan. Aku sangat bahagia ketika itu. Aku sangat bahagia. Namun, kini aku tidak mendapatkannya lagi untuk selama-lamanya. Aku telah menjadi anak yatim piatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar kisah anak kecil ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sedih. Tanpa disadari, air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi wajahnya. Kemudian dengan kasih sayangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelai rambut anak gadis kecil itu sambil berkata kepada si anak, "Wahai anakku, wahai anakku, hapuslah air matamu. Hapuslah air matamu. Angkat kepalamu.
Angkat kepalamu dan dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepadamu, anakku. Apakah engkau ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ayahmu? Apakah kau ingin Aisyah menjadi ibumu, Hasan dan Husain dan Fatimah sebagai saudaramu? Sebagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Mendengar perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang anak menoleh. Ternyata yang bertanya adalah Rasulullah, dan anak kecil itu berhenti menangis. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah, dan memandangnya dengan takjub penuh dengan cahaya. Manusia yang agung duduk di hadapannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang duduk bersamanya ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah mencurahkan segala isi hatinya kepada si anak gadis kecil itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan anak tersebut, membawa pulang ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kecil tersebut disambut dengan meriah, dengan mesra oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberikan makanan dan pakaian yang serba baru. Alhamdulillah, anak itu tidak lagi menjadi yatim. Anak itu merasa sangat senang, bahagia karena memiliki orang tua seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Aid yang berbahagia, coba kita tanyakan kepada diri kita semua, bagaimana kalau itu menjadi anak kita yang menjadi anak yatim piatu? Bagaimana kalau kita yang menjadi anak yatim piatu? Beruntunglah adik-adikku, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian yang kedua orang tuanya masih hidup. Manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk sujud dan memeluk orang tua kita. Tatap wajahnya, berikan senyum cinta dan tulus di hadapannya. Mintalah maaf jika kita selalu menjadi anak yang menyusahkannya, menjadi anak yang durhaka kepadanya. Karena doanya juga akan selalu doakan juga mereka agar selalu sehat, dan kita bisa menjadi anak yang mereka impikan sebelum Allah menyemput kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kisah tadi kita belajar bahwa tidak banyak anak-anak di luar sana yang masih mempunyai orang tua. Ada yang masih memakai pakaian lusuh. Mari kita jadikan momen bulan Ramadan untuk momen berbagi kepada anak-anak yang tidak ada lagi orang tuanya, yang masih membutuhkan bantuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga ini semua dapat menjadi renungan yang mendalam bagi kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang berjiwa besar, pandai memaafkan kesalahan, dan menjadi hamba yang taat kepada orang tua, taat kepada suami, dan terutama taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini merupakan hari awal bagi kita untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan dan mengukir kehidupan selanjutnya dengan amal ibadah dan ketaatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه 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 إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul ya Allah di musala yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, apabila kami yang selama ini menjadi anak ya Allah, menjadi anak yang kurang baik akhlak kami ya Allah, kurang baik tingkah laku kami ya Allah, yang selalu ya Allah menyusahkan kedua orang tua kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah mulai hari ini ya Allah akan mengubah sifat kami yang jelek itu ya Allah. Jadikan kami ini ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyesali ya Allah, menyesali sifat kami selama ini kepada orang tua kami ya Allah, yang membangkang ketika diperintahkannya untuk sholat ya Allah, yang membangkang perintahnya ya Allah ketika menyuruh kami untuk membaca Al-Quran, yang membangkang perintahnya ya Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami jadikan momen Idul Fitri ini ya Allah untuk menjadi orang yang baik ya Allah, mengubah sifat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Tuhan kami, apabila kami yang menjadi orang tua ya Allah, baik kami sebagai ayah ya Allah maupun kami sebagai ibu ya Allah, kurang maksimal dalam mendidik anak kami ya Allah, kurang maksimal dalam memberi nafkah kepada anak kami ya Allah. Mohon ya Allah, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang selalu ya Allah mendoakan kami, yang selalu mendoakan kami ya Allah, yang selalu mendoakan kami baik kami masih ada di dunia ini ya Allah maupun tiada lagi di dunia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila kami datang ke musala ini ya Allah, datang dalam keadaan berlumuran dosa ya Allah, mohon ya Allah kami jadikan momen Idul Fitri ini ya Allah untuk menjadi orang yang baik ya Allah. Hapuskan ya Allah semua dosa kami ya Allah, hapuskan segala dosa kami ya Allah. Kami telah meningkatkan ketakwaan kami di bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami seperti bayi yang baru lahir ya Arhamar Rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna sirara.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa dua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan kedua dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Lancarkan rezekinya, ya Allah. Mudahkan dalam segala urusannya, ya Allah. Sehingga kami bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ya Allah. Luaskan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila orang tua kami, ya Allah, telah menghadapmu, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosanya, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosanya, ya Allah. Kumpulkan, ya Allah, kedua orang tua kami dengan orang-orang yang baik, ya Allah, di tempat yang terbaik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami datang ke mushola ini, ya Allah, datang dalam keadaan kurang sehat, ya Allah, baik keluarga kami, anak kami, cucu kami, keturunan kami, ya Allah, tetangga kami, ya Allah, teman kerja kami, ya Allah. Mohon, ya Allah, setelah solat ini kami keluar dari mushola ini, ya Allah, Engkau angkat penyakitnya, Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami yang datang ke mushola ini, ya Allah, datang dalam keadaan kesusahan ekonominya, ya Allah, mohon, ya Allah, Engkau permudah, ya Allah. Engkau permudah rezeki kami, ya Allah, karena Engkau telah berjanji, ya Allah, dan kami yakin akan janjimu, ya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau berjanji, pasti Engkau menepatinya, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam rezeki kami, ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qalbina. Ya Allah, sihatkan hati kami, ya Allah. Jauhkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Hasad, hasud, iri, dengki terhadap tetangga kami, ya Allah, keluarga kami, teman kami, ya Allah. Karena itu, ya Allah, penyakit yang paling berbahaya, ya Allah, yang bisa menghilangkan seluruh amal ibadah kami, ya Allah. Mohon, ya Allah, Engkau sehatkan hati kami semua ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon, ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, pertemukan kami, ya Allah. Pertemukan kami kembali, ya Allah, dengan bulan Ramadan. Dan jadikan, ya Allah, setiap 11 bulan yang akan datang itu sama seperti Ramadan, yang kami berkumpul, bercandaria di dalam mushola yang kami cintai, ya Allah, untuk sholat, membaca Al-Quran bersama, berbuka bersama, sahur bersama, ya Allah. Mohon, ya Allah, pertemukan kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Berkahi usia kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami tidak Engkau beri izin, ya Allah, untuk bertemu Ramadan yang akan datang, matikan kami, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan lagi salat, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan berpuasa, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan membaca Al-Quran. Wafatkan kami, ya Allah, dalam berjihad kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah. Wafatkan kami dengan baik, ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah, panggil kami, ya Allah. Panggil kami dengan jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.